Shalom Kemers, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang baik. Beberapa informasi yang kami dapat sampaikan. Setiap harinya pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi, ada doa pagi yang dilakukan secara serentak di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai Jumat, ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam, yaitu dari jam 6 sampai jam 7 malam. Kami rindu Kemers dapat ikut dalam doa pagi dan menara doa karena sangat mudah diikuti. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengikutinya di tempat masing-masing. Kemudian di hari Sabtu kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria. Pastinya sangat seru karena ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara on-site di Ruko Blok G nomor 7A jam 4 sore. Di malam harinya pada hari Sabtu ada doa malam yang dilakukan secara on-site. Kami mengajak Kemers untuk ikut dalam doa malam. Beberapa informasi yang kami juga mau sampaikan karena di bulan September pada tanggal 9, 16, dan 23 September Pembinaan Wanita Bijak Single mengadakan pembinaan di tempat ini. Untuk para single usia 20 tahun ke atas dan belum pernah menikah wanita, kami mengajak untuk bisa ikut dalam pembinaan Wanita Bijak Single dengan biaya registrasi sebesar Rp250.000. Dan kami juga mengingatkan untuk Kemers yang sudah mengambil komitmen untuk GET 2020, yaitu pembangunan rumah Tuhan, boleh segera mentransfer ke rekening atas nama Deborah Asima. Sebentar kita akan memulai ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 11, ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Ibadah raya akan dimulai dengan pujian penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, dan di akhir ibadah Kemers dapat memberikan persembahan ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Mari Kemers, kita akan memulai ibadah raya. Alami kuasa Tuhan dan nikmati pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali hadir beribadah. Kami boleh kembali hadir untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biar kiranya Kau Allah yang ada di tengah-tengah setiap kami. Kau Allah yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau Allah yang hadir atas setiap kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami naikkan setiap hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
bilang kanan kirinya Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sambil lambaikan tangannya yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang bersuka cita karena Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Boleh lebih lagi, kasih tos lagi kanan kirinya, bilang yuk sukacita di dalam Tuhan. Ya, sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Ya, sebab Tuhan yang layak terima setiap syukur dan hormat kita. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini. Kita mau katakan kalau Tuhan hanyalah satu-satunya Raja dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Kita mau katakan bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku
kita Bapak Ibu. Kau yang berjaya. Guru semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami naikkan pujian kami yang menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami mau katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
sebab Kau yang layak, oh Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Mari naikkan sembahmu, kami naikkan ucapan syukur kami naikkan sembah kami Tuhan, buat segala yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur oh Tuhan, kami bersyukur oh Tuhan. Terpujilah namamu, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan, hidup kami hanya bagimu Tuhan, hidup kami Tuhan dipakai untuk memuliakan namamu, sebab Kau yang layak terima segala yang terbaik dari kami. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Kami tinggikan dan muliakan, terpujilah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sungguh Kau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi dengan lembut jemaat saja katakan, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
Tuhan. Karena inilah tujuan hidup kami. Kami rindu melalui apa yang sedang kami kerjakan, kami lakukan, kami perbuat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami mengucap syukur ada kesehatan yang Tuhan juga berikan. Kami mengucap syukur kami bisa melewati begitu banyak hal bersama dengan Tuhan selama seminggu ini Bapa. Dan kalau hari ini kami ada, kami tahu karena kami memastikan diri kami adalah murid-murid Kristus yang sungguh mau mendengarkan, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya dan semua buahnya itu dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, senang sekali ya bisa ketemu ya. Do things to do. Ya. Nah, saya dapat lagi yang terakhir ya. Oke. Ntar tolong diurutin ya Pak ya. Oke. Nah, saya ambil tema ini ya, aku dan seisi rumahku. Karena kita mau belajar dari tokoh yang bernama Yosua. Kalau di minggu kedua kemarin saya bahas mengenai Mazmur 143 ayat 10. Hari ini saya mau bahas mengenai sisi dari Yosuanya ya. Bagaimana Yosua do things to do. Itu tema kita ya sepanjang bulan ini. Oke, nah ayatnya kita akan baca sama-sama di sini Yosua 24 ayat 15. Yuk. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di masa akhir Yosua memimpin bangsa Israel ini ya sebenarnya perjuangannya belum selesai. Ya, karena belum semua tanah di Kanaan itu mereka rebut dan mereka dudukin. Ya, tapi Yosua sebelum dia dipanggil Tuhan, dia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan dia memberikan sebuah pilihan. Ya, dia bilang begini, kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, silakan kamu mau pilih. Kamu mau beribadah sama siapa? Jadi Yosua ini memberikan pilihan kepada bangsanya. Terserah kamu tuh mau ibadah ke siapa. Nah, waktu Yosua memberikan pilihan, Yosua melanjutkan dengan statement, dengan pernyataan, kalau saya, gitu loh ya. Kan kadang-kadang kalau kita lagi konseling, kita lagi berhadapan dengan seseorang ya, terus kita tanya, kalau menurut ibu gimana ya baiknya gitu kan ya. Ini saya sedang menghadapi hal seperti ini. Nah biasanya seorang konselor yang baik dia juga akan memberikan arahan. Nah sama seperti Yosua. Jadi Yosua bilang kalau saya ya aku dan seisi rumahku kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Ya, kenapa Yosua bisa bilang aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan? Karena Yosua sangat menyadari bahwa dia adalah seorang kepala keluarga, bahwa dia adalah seorang imam dan dia harus menuntun keluarganya kepada hal yang benar. Nah, coba pria-pria di sini bisa lambaikan tangannya. Nah, ya. Hari ini saya mau sampaikan kepada pria-pria yang hadir hari ini. Bahkan yang ada di YouTube ya, yang sedang nonton di channel GBI Kabar Baik. Ingat ya, kita mau mencontoh dari seorang yang bernama Yosua.
Kenapa dia bisa bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, next berikutnya dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Bilang seperti ini. Boleh? Nah, seorang kepala keluarga yang baik, dia akan disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi Yosua mengerti sekali bahwa dia adalah seorang kepala keluarga. Dia adalah seorang imam, ya, dia adalah kepala dari keluarganya. Dan dia tahu firman Tuhan. Maka dikatakan kalau seorang kepala keluarga yang tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi firman Tuhan ini juga berlaku buat kita. Yosua sangat mengerti bahwa dia harus menuntun, dia harus mengarahkan, dia harus memberikan petunjuk yang benar kepada keluarganya. Karena itu dia memutuskan bahwa aku dan seisi rumahku pasti akan beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun boleh dikeluarkan slide yang ada tulisan hidup ini adalah sebuah pilihan ya. Walaupun hidup ini ya kita mengerti bahwa ada banyak pilihan yang harus kita tentukan. Setiap hari kita harus memilih apakah kita mau bangun pagi atau kita bangun siang, betul? Ya, hari Minggu kita bisa pilih apakah saya akan pergi ke gereja atau tidak. Kalau saya pergi ke gereja, saya mau pergi ke gereja mana? Itu kan pilihan kan buat kita kan. Saya mau tertanam di mana? Itu pilihan juga buat kita. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, bahkan ketika kita memasuki hari kita juga memutuskan juga apakah saya mau sarapan atau tidak. Itu kan pilihan kan? Ya, jadi semua pilihan ini ada di tangan kita. Tinggal kita putuskan mana yang baik. Tapi Yosua mengerti sekali bahwa dia memilih sesuatu yang baik karena dia tahu kalau dia sendiri tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah yang ada. Karena itu dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel, tapi dia juga memberikan keputusan atas apa yang akan dia jalani bersama dengan keluarganya. Nah, sebentar ya. Nah, jadi Yosua betul-betul do things to do, ya. Ayatnya dalam Mazmur 103 ayat 10 ya, betul ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Masih ingat firman Tuhan yang saya bagikan 2 minggu yang lalu ya. Saya sampaikan bahwa Daud ya, ini kan Daud bercerita ketika dia sedang ada di dalam pelarian dia karena Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa Saul mengejar-ngejar Daud? Karena Saul ingin membunuh Daud. Kenapa Saul ingin membunuh Daud? Karena Saul iri hati kepada Daud. Daud begitu dipuja-puja, Daud begitu bisa mengalahkan berlaksa-laksa orang, membunuh berlaksa-laksa orang. Dia selalu menang di dalam peperangan. Dan itu yang membuat Saul iri kepada Daud. Nah, yang menarik dari ayat yang diambil oleh Om Tamto atau Pak Tamto ini adalah ketika Daud ada di dalam kejaran Saul, dia tidak hanya bilang Tuhan tolong saya, Tuhan proteksi saya, Tuhan lindungi saya. Dia gak cuman berteriak kepada Tuhan untuk minta perlindungan Tuhan, tetapi Daud sungguh mengatakan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Di dalam keterhimpitan Daud dia tetap minta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap mengajar dia melakukan kehendaknya Tuhan. Bahkan dia bilang biarlah kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sehingga dalam keterhimpitan dia tidak salah memilih. Dalam keterhimpitan dia tidak salah menentukan langkah. Gitu loh. Makanya dia bilang Tuhan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah itu sudah 2 minggu yang lalu ya saya ceritakan. Jadi saya tidak perlu lagi mengulang lagi ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa nonton channel yang tanggal berapa ya. Itu kalau saya tanggal 13 atau tanggal 14 Agustus yang lalu. Jadi Daud betul-betul bersandar kepada Tuhan karena dia mengerti tanpa pertolongan Tuhan, tanpa
campur tangan dari Tuhan ya, tanpa arahan dari Tuhan, tanpa petunjuk dari Tuhan, dia tidak akan pernah bisa melewati hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Nah, sama seperti Yosua. Yosua sangat mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dia adalah seorang imam, dia tahu dia adalah seorang kepala keluarga, dia tahu dia adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel yang Tuhan sudah tunjuk. Oleh sebab itu dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel, tapi dia juga memberitahukan kepada bangsanya bahwa dia tetap memilih, dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Karena dia tahu tanpa Tuhan, ya, tanpa dia melakukan kehendak Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidupnya. Jadi betul hidup itu adalah sebuah pilihan, balik ke tadi, ke PowerPoint tadi. Tapi pilihan yang harus kita lakukan itu harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita memilih sesuatu, coba ya pikirkan baik-baik. Apakah ini berkenan gak kepada Tuhan? Ini menyenangkan gak hati Tuhan? Ya, kalau Tuhan dalam posisi ini, Tuhan akan lakukan apa? Gitu. Ya, jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, walaupun ada banyak pilihan di dunia ini, sekarang tinggal kita mau ikut apa maunya dunia, atau kita mau ikut apa maunya Tuhan. Ini kan pilihan tangan kita. Kita mau beribadah sama Tuhan, atau kita lebih senang ya kongko-kongko sama temen, tidur di rumah, ya lalu main game, ya atau main medsos sehingga kita tidak beribadah. Itu pilihan di tangan kita. Nah, ada sebuah ilustrasi yang ada seorang anak muda ya. Dia ini sebuah cerita dari Yunani ya. Pada suatu ketika ada seorang anak muda, dia pengen mendatangi seorang bijak bernama Aristoteles. Ya. Dia hendak menguji apakah Aristoteles ini adalah orang yang berhikmat sesuai dengan apa yang sering dia dengar. Pada saat itu dia membawa seekor anak burung dan dia menyembunyikan anak burung itu di balik punggungnya dengan kedua tangannya. Lalu kemudian ketika dia berhadapan dengan Aristoteles, dia bilang, di belakang saya ini ada seekor anak burung. Menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati? Anak muda ini berpikir jika Aristoteles menjawab anak burung itu mati, maka dia akan melepaskan burung itu dan bilang salah gitu kan, burungnya hidup. Tapi kalau Aristoteles bilang anak burung itu hidup, maka dia akan segera cekik burungnya sampai mati. Gitu. Jadi dia menguji nih si Aristoteles ini. Lalu kemudian sambil tersenyum Aristoteles menjawab begini, anak muda, hidup dan mati burung itu ada dalam genggaman tangan kamu. Jika kamu menghendaki hidup, maka burung itu hidup. Jika kamu menghendaki mati, maka burung itu akan mati. Wah, ketika dia mendengar jawaban itu, pemuda itu langsung mengangguk kagum. Ya, dia mengakui ternyata Aristoteles itu sangat bijaksana. Nah, apa yang terkandung dari pesan tadi yang saya sampaikan? Hidup itu penuh dengan pilihan. Kita bebas menentukan. Kita mau bikin burung itu mati bisa. Kita bikin burung itu hidup juga bisa. Anak muda itu bisa. Karena pilihan itu ada tangan dia. Hidup dan mati anak burung itu ada di genggaman tangan tersebut. Tangan anak muda tersebut. Jadi ini mau bicara ya. Kita bebas menentukan pilihan hidup kita. Dalam segala hal kebebasan itu ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita pilih hidup, kalau saya akan ikut Yesus. Ya mungkin orang pikir saya lebih senang ikut dengan urusan dunia. Tapi kalau saya akan pilih ikut Yesus. Sama seperti Yosua. Mengikut Yesus berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Betul kan? Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima setiap hari melalui saat teduh, melalui firman Tuhan yang ada di hari Minggu, kita praktekkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebuah pilihan. Dan Yosua sangat mengerti sekali dengan pilihan itu. Ya, dia akan
hidup dan akan menikmati semua berkat Tuhan. Kita balik ke Yosua 1 ayat 7-8. Ada firman Tuhannya ya. PPT-nya. Yosua 1 ayat 7-8 dikatakan demikian. Yang ayat 7 dulu kali ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8-nya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah ayat 7 sama ayat ke-8 ini ada kata-kata yang diulang. Apa kata-kata yang diulang? Engkau harus bertindak hati-hati. Lalu setelah kata bertindak hati-hati, maka baru disampaikan bahwa engkau akan berhasil, perjalananmu akan beruntung dan sebagainya gitu. Tapi Tuhan mau kasih tahu, Tuhan ulang lagi, apapun juga yang kamu lakukan saat ini tolong bertindaklah hati-hati. Maksudnya bertindak hati-hati apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan apa akibatnya. Gitu loh. Kalau saya lakukan hal ini akibatnya apa? Kalau saya tidak lakukan hal ini akibatnya apa? Itu yang dimaksud dengan bertindak hati-hati. Jadi segala sesuatu yang mau kita katakan, kita perbuat, tolong pikirkan dampaknya. Apakah ketika kita mengucapkan sesuatu ini orang akan terluka dengan apa yang kita ucapkan? Apakah kita lakukan sesuatu ini orang akan kecewa, akan sakit hati dengan apa yang kita lakukan? Itu yang Tuhan mau, hati-hati. Jadi hati-hati itu adalah sebuah tindakan yang sungguh-sungguh kita pikirkan sebelum kita lakukan sesuatu. Ya, jadi things dulu gitu loh. Betul ya? Pikirkan dulu gitu loh. Baru kita bertindak, lakukan. Nah itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Dalam ayat 7 tadi dikatakan, coba balik yang ayat 7 tadi. Dikatakan tadi, kenapa kita harus bertindak hati-hati ya? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah sebelum kata bertindak hati-hati ya, di sini ada kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan mau kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Menguatkan dan meneguhkan hati, ini artinya kita menautkan hati kita dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, kita tidak akan kuat tanpa Tuhan. Kita ini bejana tanah liat yang rapuh. Harta yang besar di dalamnya itu adalah Yesus sendiri. Tanpa Yesus, kamu tuh gak ada apa-apanya. Bapak dan Ibu tuh gak ada apa-apanya. Yang Tuhan bilang, waktu Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau hatimu itu terpaut sama satu pribadi yang namanya Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada kekuatan. Di luar Yesus gak ada kemampuan. Ya sama seperti handphone ini. Kalau kita gak charger, kita gak konekkan dengan listrik, dia gak akan berfungsi. Mau sehebat dan secanggih apapun handphone kita, kalau dia tidak nyala, dia tidak di charger, dia tidak akan bisa berfungsi. Kita nggak akan bisa buka media sosial, kita nggak akan bisa buka WhatsApp, kita nggak akan bisa buka Instagram, betul nggak? Karena handphonenya mati. Padahal kekuatan di dalamnya begitu besar. Hal yang begitu menarik dalamnya itu begitu banyak. Sama seperti hidup kita. Jadi waktu Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau hidupmu terpaut dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mau setiap hari kamu baca firman Tuhan. Tuhan mau setiap hari kita duduk, diam, dengarkan apa yang apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kekuatan di dalam diri kita itu begitu melimpah. Dan itu membuat kita bisa bertindak hati-hati. Kalau nggak ada Tuhan, maka emosi kita yang akan lebih menonjol.
Kalau emosinya lebih menonjol, maka biasanya kita akan lebih mudah sekali marah, tidak sabar. Bagaimana kita bisa hati-hati? Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi melibatkan Tuhan di dalam diri kita itu adalah mutlak. Itu gak bisa ditawar lagi. Tadi sama seperti handphone. Kalau handphone ini mau nyala, charger. Connect dengan listriknya. Kalau enggak akan bisa nyala. Sama seperti hidup kita. Bagaimana kita bisa berhati-hati? Bagaimana bisa kita kuat? Bagaimana kita bisa teguh hati kita kalau kita enggak terkonek dengan Tuhan? Ya, lalu dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Artinya kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, di dalam Bible kita itu yang harus kita perhatikan. Tuhan mau kita gak nyimpang ke kanan kiri. Artinya pikiran kita, fokus kita semua tertuju kepada Tuhan. Waktu kita lakukan sesuatu coba tanya sama Tuhan. Tuhan apakah ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atau tidak. Dan nanti waktu kita lakukan semua ini Tuhan sampaikan engkau akan beruntung. Beruntung ini artinya berhasil. Beruntung artinya diberkati Tuhan. Beruntung artinya ada kasih karunia Tuhan menyertai. Beruntung itu artinya ada kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kita kemanapun engkau pergi. Enggak cuman pada hari ini. Tapi ketika kita pergi ke pasar, ketika kita pergi ke mall, kita pergi kerja. Ya, kita sedang ngojek, misalnya kalau kita kerjanya ngojek gitu kan. Ya, ketika kita di kantor. Beruntung loh. Beruntung itu artinya ada penyertaan Tuhan menyertai hidup kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Itu yang keren banget. Lalu ayat ke-8 tadi. Ya, sedikit lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ya, Tuhan gak mau kita cuma merenungkan, tapi juga memperkatakan. Nah ini kadang-kadang hal yang kita sering lupa ya. Ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sering lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Makanya ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, perkatakan Tuhan baik. Aku bersyukur Tuhan. Tuhan pasti menyertai hidup saya. Tuhan pasti menolong saya. Ya Tuhan pasti membela saya. Ada pembelaan Tuhan yang sempurna atas hidup saya. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi waktu tadi kan saya bilang ya, bertindak hati-hati itu artinya hati kita terpaut dengan Tuhan. Bagaimana hati kita terpaut dengan Tuhan? Perkatakan firman Tuhan. Jadi semua yang keluar dari lidah bibir kita adalah kata-kata berkat. Kata-kata yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bukan kata-kata kutuk. Ya bukan kata-kata sia-sia, tapi kata-kata berkat. Tuhan mau perkatakan itu dalam hidup kita. Jadi setiap kali kita bicara, ingat. Semua yang kita ucapkan itu adalah kata-kata berkat. Kata-kata penuh dengan motivasi. Kata-kata penuh dengan anugerah Tuhan. Ya supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian Tuhan kasih tahu lagi. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seberapa baik dari kita setiap kali kita keluar dari rumah kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan proteksi perjalananku. Coba lambaikan tangan, saya mau lihat orang yang selalu connect dengan Tuhan. Ya, gak cuma doa makan doang ibu-ibu. Ya, gak cuma doa pada saat tidur doang. Setiap kali kita berangkat keluar dari rumah perkatakan, Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup aku, amin. Setiap kali kita mau kerja katakan, Tuhan pekerjaanku berhasil. Hari ini aku mengerjakan ini Tuhan. Dan aku tahu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Katakan, itu yang Tuhan mau, perkatakan kitab Taurat itu. Ketika kita lakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Ya sebelum kita nyapu, sebelum kita ngepel, sebelum kita mencuci. Mau gak perkatakan Tuhan, berkati pekerjaanku. Ya, supaya hasil pelku, hasil sapuanku semuanya kinclong. Ya, walaupun cuma pakai sabun sedikit. Betul enggak? Ya kan ya? Tapi hasilnya bagus. Tidak mengecewakan. Piringnya bersih. Sehingga kita sehat. Nah itu yang Tuhan mau perkatakan kitab Taurat itu. Renungkan itu.
Segala yang kita ucapkan itu adalah kata-kata berkat. Ketika kita sakit, kita perkatakan, Tuhan, oleh bilur Yesus ada kesehatan, kesembuhan menyertai aku. Itu yang Tuhan mau. Perkataan-perkataan itu yang Tuhan mau. Sehingga dengan iman dan perkataan itu, maka engkau akan dibuat berhasil, beruntung. Tadi kata beruntung itu artinya apa? Ada penyertaan Tuhan dalamnya. Ada berkat Tuhan yang menyertai. Ada proteksi Tuhan di dalamnya, itu. Jadi kalau kita gak beruntung hari ini, mungkin kita belum memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ya, mungkin kalau kita gak beruntung hari ini, mungkin saja kita lupa saat teduh pagi hari. Padahal saat teduh udah enak banget ya. Udah dibikinin. Udah di screenshot. Ya sama PCS-nya. Kita tinggal baca aminin doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya membaca ini. Ya saya mau hidup saya sama seperti apa yang sudah saya baca. Saya mau hidup saya beruntung. Perkatakan itu. Ketemu anak-anak ya. Anaknya mungkin sedikit aktif, jangan dimarahin. Ya, jangan diumpat. Ya, jangan dibilang kamu tuh nakal banget ya. Mama udah gak sanggup sama kamu. Jangan begitu. Ya, tapi perkatakan dalam nama Yesus. Anakku adalah anak yang pintar, yang taat, yang takut akan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Sehingga melewati hari-hari ini kita bisa do things to do. Lakukan banyak hal karena ada kehendak Allah di dalam diri kita. Karena ada apa yang mau Tuhan mau. Yang kita kerjakan dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan do things to do. Amin. Bapak Ibu, ya saya percaya. Ya seperti apa yang sedang kita imani ya. Pak Tamto dan saya dan seluruh leader kita tetap berdoa. Gak lelah. Berdoa buat apa? Buat gedung yang baru. Ya, Tuhan, kami gak mau kontrak lagi. Kami mau gedung yang baru. Kita perkatakan, amin. Ya, Tuhan sediakan. Kalau Tuhan sediakan muridnya, Tuhan juga sediakan fasilitasnya. Iya dong. Jadi saya perkatakan Tuhan. Ya, kami tetap bersepakat doa, masih berdoa sampai dengan saat ini. Saya udah gak tahu udah berapa tahun. Udah berapa tahun kita berdoa untuk sebuah tempat yang baru, camp center. Kita gak pernah lelah karena kita tahu. Ketika kita perkatakan, ya maka Tuhan akan membuat ini menjadi berhasil. Iman ini akan menentukan sampai sejauh mana Tuhan bekerja atas pelayanan di Kabar Baik ini. Ya, kami tetap punya iman yang besar. Dan itulah sebabnya kenapa pelayanan ini masih ada sampai dengan sekarang. Karena kami tahu Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kenapa kita gak pernah kekurangan apapun? Ya, karena kita selalu perkatakan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Kita gak pernah minta Tuhan tolong lebihkan, enggak. Tuhan bilang Tuhan akan mencukupkan. Artinya ada kecukupan-kecukupan yang Tuhan berikan. Maka setiap kebutuhan apapun yang kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan mencukupkan. Dan itu yang terjadi sampai dengan saat ini. Ya, kita perkatakan firman Tuhan. Ya, enggak cuma pelayanan, keluarga, anak-anak. Kami juga ajarkan berdoa, minta sama Tuhan. Apa yang ingin kamu minta, ketika kamu minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menyediakannya dalam hidup kita. Amin. Itu dimulai dari apa? Tadi sebuah pilihan. Betul ya? Pilihan di tangan kita. Lakukan kehendak Allah atau masih hidup dengan ego kita. Semua pilihan di tangan kita. Ya. Tadi saya udah bilang, kalau saya pilihan saya ikut Yesus. Saya lakukan kehendak Bapa, itu pilihan saya. Dan saya percaya pilihan saya ini akan membuat hidup saya berhasil. Dan saya akan beruntung. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita katakan lagu yang tadi.
hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dapat kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu apabila sepanjang kehidupan kami sungguh tidak terpaut kepada Tuhan. Hati kami masih memilih yang lain. Hati kami masih memilih hal-hal yang lain. Kami lebih senang mengedepankan ego kami, kepentingan kami. Saat ini Tuhan, karena kami tahu hidup ini adalah sebuah pilihan. Kami mau seperti Yosua, yang sungguh bertindak hati-hati dalam segala hal dan hatinya terpaut kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk dekat dengan Tuhan. Dia memutuskan untuk menguatkan hatinya bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu hidupnya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal di dalam hidupnya. Kami mau seperti Yosua Tuhan. Kami menautkan hati kami dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga perjalanan kami Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan setiap firman Tuhan dalam diri setiap kami jemaat-Mu. Supaya ketika kami keluar dari ruang ibadah ini, hati kami tetap terpaut dengan Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami gak akan tergecoh oleh apapun juga Tuhan. Tapi kami mau terus bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Ajar kami Tuhan. Supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa terus praktek untuk tema bulan ini. Do things to do.
Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami jemaat-Mu Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Tante Mari untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan akhiri Bapak Ibu ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Kak Irwan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami menyatakan bahwa kami mau ikut Tuhan sungguh-sungguh bersama keluarga kami Tuhan, beserta suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami mau pastikan bahwa kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami mau pastikan bahwa kami mau melayani Tuhan. Sepanjang kami ada di dunia ini, biar hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan biar hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi orang lain, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami memberkati buat Ibu Gembala kami, buat Bu Mari Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidupnya, kesehatan, kekuatan, kemampuan ilahi dari Tuhan melimpah atas hidupnya Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak hal yang hari-hari ini Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami terus doakan buat sekolah kabar baik, buat gereja kabar baik, bahkan juga buat banyak hal lainnya Tuhan. Karenanya Tuhan, biar perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna buat gembala kami, sehingga apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi visinya Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri mereka dapat terwujud, dapat tercapai Tuhan. Yang berkati keluarga besar mereka, anak, cucu, mantu, semua diberkati, semua dalam penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Bahkan pemulihan kesehatan buat Pak Tamto sempurna di dalam nama Yesus. Kakinya dipulihkan sempurna sehingga Pak Tamto dapat kembali beraktivitas dengan normal. Kami bersyukur buat kedua gembala kami yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menjadi teladan atas hidup kami Tuhan. Karenanya Tuhan, biar kami juga bukan sekedar melihat mereka sebagai teladan, tapi kami juga mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan 78 tahun yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah bersudahan atas bangsa ini. Dan kalau dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, bangsa Indonesia akan memasuki masa pemilu, masa kampanye dan pemilihan suara Tuhan, pemungutan suara. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan tercurah atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa ini. Kami tolak segala roh perpecahan ada di bangsa ini. Kami tolak segala kehancuran dari bangsa ini Tuhan. Dan kami lepaskan berkat atas bangsa ini. Biar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terus berhasil, bangsa yang terus maju, bangsa yang terus ada dalam perkenanannya Tuhan. Kami berdoa buat para kandidat-kandidat yang ada Tuhan. Biar Tuhan yang tetapkan presiden yang terbaik buat bangsa ini. Karena kami percaya yang Tuhan sudah tetapkan adalah yang terbaik buat kami. Karenanya Tuhan, biar seluruh rangkaian proses pemilu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Para pemimpin terbaik Tuhan pilihkan atas bangsa ini. Bahkan kami juga memberkati buat Pak Jokowi, Pak Maruf Amin beserta dengan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan terus pimpin mereka di masa-masa jabatan mereka, biar rasa takut akan Tuhan ada terus dalam diri mereka, dan hikmat marifat dari Tuhan terus menyertai mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap hal yang ditetapkan, semua ada campur tangan dan ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Kami berkati kota tempat kami tinggal, kota Bekasi Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan juga tercurah atas kota Bekasi, pimpinan penyertaan Tuhan juga sempurna atas kota Bekasi. Hari ini kami membawa dalam doa juga buat setiap jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan. Buat Mina, buat teman-teman lain, Bapak Ibu yang lain juga Tuhan terus pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan izinkan kami mengalami kelemahan fisik, maka kami sedang menyaksikan betapa Tuhan memelihara hidup kami, betapa Tuhan mau mengerjakan mujizat atas hidup kami Tuhan. Karenanya Tuhan, biar setiap Bapak Ibu bahkan teman-teman yang sedang mengalami kelemahan fisik, hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dikuatkan, kami dipulihkan,
Kami diteguhkan bahwa Tuhan terus mengasihi kami dan Tuhan sedang mengerjakan mujizat atas kesehatan buat hidup kami. Bahkan buat Bapak Ibu, buat setiap jemaatmu yang sedang dalam pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, kami berdoa Tuhan Engkau yang buka jalan. Tuhan Engkau yang menopang setiap kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan. Perjalanan kami akan menjadi perjalanan yang berhasil Tuhan. Karena Tuhan, biar Tuhan terus tuntun setiap jemaat-Mu, Tuhan terus sertai setiap kami. Dan di akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat perkenanan dari Tuhan. Kami siap menerima penyertaan sempurna dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan Yesus atas kami, keluarga besar kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami. Langit tidak akan pernah menjadi tembaga dan bumi tidak akan pernah menjadi besi. Berkat-Mu Kau curahkan dan kami terima. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Apapun perjanjian yang pernah dilakukan oleh keturunan di atas kami, batal dalam nama Yesus. Darah Yesus membatalkannya. Kami adalah anak perjanjian, keluarga kami adalah keluarga perjanjian. Pernikahan kami adalah pernikahan perjanjian berkat-Mu. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan kami percaya hidup kami Engkau jadikan sasaran berkat-Mu, saluran berkat-Mu. Itu kami buka hati kami, kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara yang ada di onsite rumah ibadat hari ini, maupun yang sedang beribadah secara virtual melalui tayangan ibadah ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.